Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul kembali, kita bisa beribadah online. Dimanapun kita berada, saya percaya hadirat Tuhan akan selalu memenuhi kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sebentar Tuhan kami mau beribadah, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau temukan setiap pujian penyembahan kami menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari katakan, Lord you are good. Lord you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Once again, say, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, for who you are, for who you are, for who you are. You are good. Kami selalu rindu untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam
syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Ini persembahan kami, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita mau siapkan hidup kita, hati kita lagi untuk kita mau dengar firman Tuhan.
Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu yang membuat kita itu jadi kuat. Firman Tuhan itu yang membuat kita itu mempunyai hikmat. Ketika dia berakar di dalam hidup kita, maka firman Tuhan ini tidak pernah berbohong. Dengan Tuhan tidak pernah ketika Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya, pasti ditepati. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini saya ingin sharing sesuatu yang menjadi satu pengalaman dalam hidup saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, ya, dengan istri, ya, ketika kami banyak mengalami hal-hal yang boleh saya katakan hal-hal spiritual dengan Tuhan, ya, hal-hal yang ngeroh lah dengan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kita semua setuju, ya. Dia adalah Tuhan yang luar biasa dan kita patut berbangga, ya. Kita punya Allah seperti Yesus, kita punya Tuhan seperti Tuhan kita yang kita sembah, kita patut berbangga. Saya sangat bangga dengan Tuhan saya, ya. Karena apa? Dia mempunyai jalan-jalan yang unik di dalam setiap pribadi, ya. Jalan Tuhan itu berbeda dengan apa yang saya alami dan istri saya alami, ya, dengan keluarga saudara berbeda, dengan orang lain berbeda. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong, atau Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk berbicara kepada setiap individu, setiap pribadi. Dan saya percaya bahwa Allah kita itu adalah Allah yang berbicara, ya, Allah yang memberikan instruksi, Allah yang bukan Allah yang diam. Tetapi yang unik begini, di dalam perjalanan kehidupan saya sebagai hamba Tuhan, saya melihat ada banyak kali Tuhan kita itu adalah Allah yang unpredictable, atau Allah yang kadang-kadang tidak bisa ditebak jalannya. Tapi kita tahu bersama bahwa firman Allah berkata bahwa Allah itu seperti merendah kehidupan kita, ya. Dan kita tahu kalau seseorang itu merendah, ya, ketika proses perendaan itu terjadi, maka itu biasanya nggak bagus. Biasanya kelihatannya tidak indah atau belum indah, ya. Tetapi ketika pekerjaan itu selesai, rendaan itu selesai, ya, maka ketika dibentangkan, ada banyak kali orang bisa terkagum, wah bagus ya, wah paduan warnanya bagus ya, oh itu ya maksudnya. Nah ini dia, ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang unpredictable dengan jalan-jalannya. Seringkali saya temukan, ya, ketika saya sudah merencanakan sesuatu, di tengah jalan Tuhan mengintersepsi, ya, dan kita harus belok. Tapi yang penting tugas kita itu hanyalah taat. Akhirnya kita berbelok, dan pada ujungnya kita akan melihat, oh begini toh rencana Tuhan, ya. Seringkali Tuhan bekerja dengan demikian. Tuhan adalah Tuhan yang unik di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kebingungan, ya. Semua setuju ya dengan saya? Ya, mungkin sesaat kita bisa, apa ini? Apakah ini Tuhan? Nah, ini adalah tema daripada sharing saya pada saat ini adalah apakah ini? Ya, apakah ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, ya, kita punya hak penuh untuk berdoa di dalam nama Tuhan, ya. Doa orang benar besar kuasanya. Saya dan saudara sudah dibenarkan di salib Tuhan. Kita punya kesempatan untuk berdoa bagi orang lain, untuk kesuksesan orang lain, kemenangan orang lain, kesembuhan orang lain. Percaya itu, ya. Kita punya itu. Dan kita punya otoritasnya, kita punya kuasanya. Pun juga kita bisa berdoa untuk diri kita sendiri, kesuksesan kita, ya, mimpi kita, atau visi kita. Dan Tuhan itu seperti yang saya katakan tadi adalah Tuhan yang mendengar doa, Tuhan yang menjawab doa. Tuhan juga kasih kepekaan kepada kita untuk kita bisa mendengar suaranya. Nah, cara mendengar suara Tuhan adalah, ya, saya tidak mau berbicara lebih banyak di situ, tetapi yang paling simple cara kita bisa mendengar suara Tuhan adalah kenal Tuhannya, kenal pribadinya secara utuh.
Ada banyak orang yang kenal Tuhan hanya di gereja, tapi di dalam kesehariannya dia seperti tidak mengenal Tuhan. Ya, saudara pasti mengerti maksud saya. Ya, ketika di gereja baik-baik, ya, tetapi ketika tidak ada yang lihat, ketika sudah tidak ada di gereja, ya, atau sekarang kita online, ya, ketika sedang menyaksikan tayangan firman atau pujian penyembahan secara online, kita seperti kenal Tuhan. Tetapi selepas itu kita keluar, kita seperti orang yang nggak kenal Tuhan, bahkan lebih serem gitu ya. Nah saudara, cara mendengar suara Tuhan itu adalah kenal pribadinya dengan baik, kenal Tuhannya itu secara utuh. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ada jawaban doa yang seringkali tadi ya, Tuhan itu mendengar dan menjawab, tapi ada juga seringkali jawaban doa itu disalah mengerti. Nah ini dia yang saya katakan tadi, jawaban doa Tuhan, ya, intersepsi Allah itu seringkali datang, kadang-kadang kita nggak mengerti, karena Tuhan kita itu unik, ya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kebingungan, asal kita peka kepada Tuhan, ya. Asal kita kenal Tuhannya dengan baik. Saya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya kebingungan. Tetapi memang seringkali karena Tuhan itu Tuhan itu besar, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan, jauh lebih tahu daripada diri kita mengenal diri kita sendiri. Seringkali Tuhan itu ketika manusia beracara, ya, manusia itu memikirkan sesuatu, Tuhan itu mengintersepsi demi kebaikan saya dan saudara. Dan seringkali itu yang membuat kita bingung. Tapi kita akan melihat di dalam firman Tuhan, seringkali kita ada di dalam posisi seperti ini, ya. Kita berdoa, tapi sepertinya tidak ada jawaban. Kita berdoa sepertinya Tuhan itu diam. Mungkin kita berdoa, mungkin bagi anak-anak muda berdoa untuk pasangan hidup, berdoa untuk pekerjaan, ya, berdoa untuk sekolah, mungkin yang sudah berkeluarga berdoa untuk mungkin visinya, berdoa untuk keluarganya, untuk anaknya, ya. Saya seringkali berkata bahwa Tuhan itu menjawab, tapi kenapa seringkali ada banyak orang yang bilang Tuhan tuh seperti nggak jawab, ya. Tuhan seperti nggak mendengar doa saya. Dan saya mau katakan, Tuhan menjawab. Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa kita. Tinggal bagaimana kita itu merespon dan mengerti jawaban doa kita, ya, atau jawaban doa Tuhan memberikan jawaban doa kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan di dalam Keluaran 16, ya, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Tapi tentunya ini panjang, ya. Jadi saudara bisa baca sendiri, ya, di rumah. Ketika firman Tuhan itu harus dipelajari, ya. Jadi bukan hanya setelah ini ditinggalkan nanti pasti lupa, tapi harus dipelajari, ya. Keluaran 16 ayat 1 sampai 31 ini menceritakan ketika orang Israel berhasil keluar dari tanah Mesir. Dan kita tahu di sana mereka itu di tanah Mesir, ya, walaupun di padang gurun mereka bilang lebih enak di tanah Mesir, tapi saya yakin bahwa hati mereka itu nggak enak. Kenapa? Karena mereka diperbudak, mereka terikat, ya, mereka bekerja keras, ya, bukan untuk mereka, tapi mereka bekerja keras untuk orang Mesir. Mereka ada di dalam perbudakan, dan di hari-hari ini ada banyak orang yang seperti ada di dalam tanah Mesir, ya, mereka diperbudak dengan sesuatu yang mengikat mereka. Mereka tahu itu salah, tapi mereka nggak kuat untuk melepasnya, ya. Tetapi singkat cerita, kisah ini Keluaran 16 adalah bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Mereka sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, dan akhirnya Tuhan utuskan seorang yang bernama Musa untuk melepaskan mereka, ya. Dan akhirnya singkat cerita, 10 tulah mereka keluar dari Mesir. Mereka berjalan di tanah Mesir. Apakah selesai sampai di padang belantara, ya, untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian? Tapi apakah selesai sampai di situ? Ternyata tidak. Kita tahu bersama mereka harus berjalan sekian puluh tahun, 40 tahun, ada bilang 38 tahun. Pokoknya lama, bertahun-tahun
mereka harus berjalan, ya. Dan kita tahu untuk berjalan butuh tenaga, ya. Butuh tenaga, butuh energi untuk mereka berjalan. Dan ketika bangsa Israel dibebaskan, tidak selesai sampai di situ saja. Mereka harus berjalan yang membutuhkan energi untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, seringkali saudara, saya mau katakan, ketika kita sudah dilepaskan, ketika kita sudah diampuni, ya, dengan iman kita terima pengampunan Tuhan. Manusia tidak ada yang sempurna, ya. Seringkali kita masih jatuh di dalam dosa, tapi kita minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi ketika kita sudah dilepaskan, maka ada sesuatu yang harus kita usahakan. Tidak semerta-merta Tuhan sudah ampuni, tapi untuk mengerjakan keselamatan kita, ya, untuk untuk mengerjakan sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita secara cuma-cuma, ada yang harus kita kerjakan di dalam diri kita untuk kita bisa bertahan, supaya kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Ada yang harus kita kerjakan. Dan pada saat itu bangsa Israel pun berjalan. Mereka butuh energi dan mereka berdoa. Atau kadang-kadang dalam hal ini bangsa Israel bersungut-sungut. Tapi Tuhan kita itu baik. Bukankah sungut-sungut bangsa Israel itu didengar sebagai doa kepada Tuhan? Mereka bilang, Tuhan, kami mau daging. Tuhan kasih burung puyuh. Tetapi juga bangsa Israel berkata, ya, di dalam ayat yang keempat, ayat yang ketiga, ya, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Jadi singkat cerita begini, bangsa Israel minta roti untuk energi mereka berjalan, ya. Jadi mereka membayangkan roti seperti di Mesir, dan mereka mau roti itu. Mereka bersungut-sungut atau mereka berdoa lah. Ya, Tuhan anggap itu sebagai doa. Karena apa? Tuhan menjawab. Tetapi kita melihat di dalam ayat 4, Tuhan bilang dulu kepada Musa, Tuhan bilang sama Musa, aku akan memberikan roti kepada bangsa Israel. Dan tentunya setelah ini, ya, Musa pun datang sebagai pemimpin kepada 2 juta, kurang lebih 2 juta bangsa Israel, dan dia bilang, tenang, Tuhan sudah berfirman kepada saya, Dia akan memberikan roti kepada kalian semua, kepada kita semua. Kita akan makan roti. Dan saya membayangkan, coba kalau kita transport diri kita ke zaman itu, ya, kita lagi kepingin roti, tiba-tiba Musa bilang, ada Musa, ya, atau pemimpin saudara, Pastor Gaius, bilang, tenang jemaat, nanti akan ada roti. Saudara berdoa, minta berkat, tenang, nanti akan ada berkat. Saudara berdoa, Tuhan, saya mau promosi. Lalu Pastor Gaius berkata sebagai pimpinan atau Musa pada saat itu, tenang, nanti akan ada promosi dalam hidupmu. Kita ingin pasangan hidup, tenang, nanti Tuhan akan berikan, dan lain sebagainya. Jadi ada satu janji yang Tuhan berikan kepada pemimpin untuk disampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Mereka minta roti, dan Tuhan bilang akan dijanjikan roti, akan ada begitu banyak roti yang akan diberikan. Tetapi kita melihat di dalam ayat firman Tuhan, ayat yang ke-13, perhatikan begini, ya. Perhatikan, kita mulai masuk ke dalam unpredictable God tadi, ya. Tuhan yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi jalannya, tapi selalu baik, ya, buat kita. Ayat yang ke-13, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan,
Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ya. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ya. Lalu ayat 15, ketika orang Israel melihat, jadi pagi-pagi, ya, ketika selesai malam, pagi-pagi mereka buka tendanya, mereka membayangkan ada roti nih, Tuhan kasih roti nih. Tetapi ketika mereka buka tendanya, ketika orang Israel melihat ayat 15, berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Nah, ini tema kita. Apakah ini? Bangsa Israel berkata, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Saudara, kita bisa membayangkan, pada saat itu ada satu kebingungan yang luar biasa. Mereka keluar, mereka membayangkan roti. Coba kalau kita membayangkan ya, pada saat itu, pasti ketika Musa bilang roti, wah, bayangan beda-beda. Setiap keluarga, wah, roti isi keju. Roti bentuknya, oh ini lembut, ya, teksturnya begini, roti. Pikiran mereka itu roti. Teksturnya agak kecoklatan, mungkin dipanggang di sorga, begitu turun pasti enak banget. Panggangannya dari sorga gitu ya. Mungkin coklatnya enak, mungkin ada selainya, mungkin ada serikayanya, ya, sage roti deh jadinya ya. Tapi mungkin masing-masing kita, ketika Tuhan bilang saya akan menjawab doamu, engkau minta pekerjaan, saya akan berikan. Mungkin kita langsung men-set pikiran kita sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita, sesuai dengan kemauan kita. Kita mau begini, kita mau begitu, ya. Kita, oh, Tuhan pasti akan menjawab seperti ini. Kita sedang butuh berkat ini. Tuhan pasti akan menyiapkan saya berkat ini. Saya membutuhkan mobil. Tuhan pasti akan kirim mobil. Tuhan, saya akan ini. Pokoknya sesuai dengan pikiran kita. Begitupun juga dengan bangsa Israel pada saat itu. Ya, mereka minta roti, dijanjikannya roti oleh hamba Tuhan, Musa. Tapi ketika pagi-pagi mereka buka, yang datang itu adalah sesuatu yang mereka belum kenal. Sehingga mereka berkata, apakah ini? Nah, ini yang saya mau katakan, apakah ini momen? Pernah nggak saudara, di dalam hidup kita berdoa sesuatu, kita sudah yakin Tuhan mau jawab, kita sudah dapat konfirmasi bahwa Tuhan akan menjawab. Tetapi ketika jawaban doa itu datang, kita berkata, Tuhan, apakah ini? Saya minta tempat pekerjaan yang enak, dikelilingi dengan orang-orang yang sesuai dengan saya. Saya minta begini, saya minta begitu. Tapi kenapa yang Tuhan kasih seperti yang saya tidak kenal? Sehingga kita mulai bertanya, Tuhan, apakah ini? What is it? Apakah ini? Saudara, ayat yang ke-31 ya, kita melihat. Ayat yang ke-31, umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti kue madu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, mintanya roti, dikasih Tuhan, sesuatu yang bentuknya halus seperti embun, ada sisik, warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti kue madu. Mereka akan membayangkan, mereka pasti akan bilang, bangsa Israel, pas mereka buka pasti ada yang bilang, oh bukan ini jawaban Tuhan, bukan ini rotinya, karena ini adalah sesuatu yang baru dan berbeda jauh dengan roti pada umumnya yang mungkin mereka bayangkan mereka dapat di tanah Mesir. Pernah nggak kita ada dalam keadaan yang seperti itu? Ketika Tuhan jawab doa kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka kita bilang, ini bukan buat saya. Ini bukan jawaban doa saya. Ini bukan jawaban doa saya. Ini hanya apa ya? Ini hanya kebetulan terjadi.
Tapi bukan ini, bukan ini. Nah, saya mau beritahu, ya, seringkali apa yang kita kira bukan jawaban doa Tuhan, sesungguhnya itu adalah jawaban doa kita. Tetapi kita akan melihat apa sih yang harus kita lakukan, ya. Apa yang harus kita, ayat 23 perhatikan, ya. Ayat 23 saya bacakan, ya. Ayat 23, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Tadi ya mereka bingung ini apa, tapi kemudian Musa mengkonfirmasi, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah perhentian penuh, sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Jadi begini, ketika ada mana itu, ya, Musa bilang, nah, dengan ini, dengan mana ini, memang itu bukan roti, tapi itu bisa diproses menjadi roti. Itu bisa, firman Tuhan bilang, ya, Musa bilang, itu bisa dibakar, bakarlah, bisa dimasak, masaklah. Masak itu bisa direbus, bisa dikukus, bisa dijemur, ya. Karena pada saat itu tidak ada yang tahu, ya. Mungkin kalau saya ajak kembali kepada zaman itu, ya, saya yakin bahwa kemudian ketika Musa itu bisa dibakar, bisa dimasak, bisa direbus, terserah deh mau diapain, pokoknya itu bisa jadi roti. Saya yakin pada saat itu setiap kepala keluarga yang memungut, mereka akan berdiskusi dengan istrinya, ya, dengan anaknya, sambil mereka bolak-balik. Ini katanya namanya mana, kata Musa. Jadi bolak-balik, ini gimana caranya supaya jadi roti, ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali ketika itu terjadi dalam hidup kita, kita masih bingung, ini mau diapain ya, ini mau diapain ya. Ya, sesuatu yang Tuhan kasih. Begitu juga bangsa Israel, mereka lihat, mereka bolak-balik. Kira-kira apakah langsung berhasil ketika mereka bikin roti? Saya rasa tidak. Saya rasa mungkin mereka mengalami kegagalan-kegagalan ketika mereka melakukan project ini. Nah, ini yang saya mau beritahu. Saudara, ada banyak kali, ya, ketika Tuhan kasih, ketika kita berdoa dan Tuhan memberikan jawaban, ada seringkali, dan ini menjadi pengalaman saya. Makanya di awal saya katakan ini menjadi satu experience, satu pengalaman saya, ya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, saya mau ini, Tuhan, saya mau itu. Dan ada banyak kali Tuhan memberikan dalam bentuk project, dalam bentuk satu proyek yang harus dikerjakan dengan teliti. Saudara, ketika bangsa Israel terima bahan-bahan itu, ya, tentunya apa ya, ini bukan sesuatu yang mudah, karena pada saat itu tidak ada YouTube, ya. Kalau ada YouTube mungkin mereka bisa ketik cara membuat roti dari mana, keluar semua. Oh, digoreng, direbus, direndam 2 menit dan lain sebagainya. Enggak, ada trial dan error. Mereka akan berusaha bagaimana caranya, mereka diskusi, mereka tanya, mungkin ada kalanya gagal dan lain sebagainya. Dan inilah proyeknya Tuhan. Seringkali Tuhan memberikan proyek kepada kita. Saya ingat, ya, suatu saat istri saya bikin roti, ya. Bikin roti, dia baru belajar bikin roti, sekarang sih udah oke lah, ya. Tapi dulu ketika belajar, mungkin Bapak Ibu juga pernah alami, bikin roti pagi-pagi, ya. Satu saat dia bilang setelah gagal berapa kali, ini berhasil roti ini. Akhirnya saya coba, wah, boleh juga nih, walaupun bentuknya kadang-kadang aneh, ya. Tapi kemudian saya gigit, saya makan, lumayan lah, ya, enak juga. Akhirnya saya makan satu, tapi karena enak, ya, bukan hanya lumayan enak, saya sisain untuk besok. Besoknya saya buka kulkas, saya mau makan lagi, pas saya gigit, waduh, kayak gigit batu, saudara. Keras sekali. Waduh. Ya seperti mana, ya. Kalau mana, bedanya kalau diambil lewat 1 hari, maka akan menjadi berulat, kata firman Tuhan. Tapi kalau roti istri saya, ya mungkin dia akan melihat ini, ya. Roti istri saya seperti mana? Besoknya nggak bisa disimpan. Karena besoknya digigit seperti batu, keras. Walaupun sekarang sudah
jauh lebih baik. Tetapi saudara, yang saya maksud adalah nggak mesti juga selalu harus sukses. Ketika kita melakukan satu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, ada kalanya Tuhan biarkan kita di dalam kegagalan-kegagalan supaya kita belajar sesuatu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah seringkali ketika kita berdoa, ya, minta roti tadi, apapun roti saudara yang saudara doakan, Tuhan seringkali jawab dengan sebuah proyek. Yang saya katakan ini adalah proyek mana? Proyek mana? Sesuatu yang harus dikerjakan. Saudara, apa inti daripada kisah ini? Kisah ini berbicara tentang kadang Tuhan menjawab doa kita itu tidak sesuai dengan bayangan kita, dengan ekspektasi kita, ya. Tuhan memberikan kita proyek untuk apa? Mana tadi harus diolah. Untuk mengolah mana butuh yang namanya usaha, butuh yang namanya energi, butuh yang namanya kreativitas, butuh yang namanya ketekunan, ya, supaya itu bisa menjadi roti. Seringkali Tuhan biarkan kita masuk ke dalam proyeknya Tuhan. Ketika kita minta sesuatu, Tuhan gak kasih sesuatu, tapi Tuhan ajarkan sesuatu untuk kita olah, untuk kita mulai bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Ingat, firman Allah berkata, setia pada perkara kecil. Seringkali kita minta perkara besar, tapi Tuhan berikan dulu perkara kecil. Untuk kita kerjakan sedikit demi sedikit, sampai Tuhan lihat kita siap hatinya. Dan pada saat ini saya mau katakan bahwa ketika bangsa Israel minta roti, ya, Tuhan berikan proyek yang di dalamnya ada school of character, sekolah dari karakter mereka. Tuhan juga ingin melihat karakter daripada bangsa Israel. Kenapa? Karena kita tahu di ayat 16, ya, ayat 16. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi Tuhan sedang ajarkan kepada bangsa Israel untuk tidak serakah. Bangsa Israel, Tuhan melihat masih ada keserakahan di dalam hati mereka. Dan terbukti, kalau kita membaca dalam Alkitab, ada aja orang-orang yang oportunis, orang-orang yang serakah. Nah, seringkali Tuhan gak mau kita menjadi seorang yang oportunis. Semua kita mau ambil. Aji mumpung ada kesempatan, ambil. Mumpung ada kesempatan, ambil. Mumpung ada kesempatan, ambil. Istilahnya, jaga-jaga. Kalau ini nggak bisa ini. Akhirnya semua diambil dan nggak ada yang beres satupun. Biasanya orang yang oportunis, ya, tidak ada yang beres satupun pekerjaannya. Karena semua mau diambil, semua mau dilahap. Ya, saya punya banyak pengalaman dengan itu. Ketemu dengan orang-orang yang oportunis di dalam pelayanan, ya, semua mau diambil dan akhirnya nggak ada satupun yang beres. Tuhan pun ingin mengajarkan kepada bangsa Israel. Jadi saya mau katakan, seringkali ketika kita minta roti, apa yang menjadi roti saudara, ya, Tuhan itu jawab dengan proyek yang juga melatih karakter kita. Seperti bangsa Israel, karakternya dilatih. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, pada akhirnya kita melihat ketika itu dikerjakan oleh bangsa Israel, ya, dengan tadi, ya, usaha, energi, kreativitas, pada akhirnya kita melihat bahwa bangsa Israel pun akhirnya makan roti. Mereka menerima roti itu. Ketika kita mau kerjakan dengan usaha, dengan energi, dengan kreativitas, dengan ketekunan, apa yang Tuhan berikan kepada kita, saya percaya bahwa ketika pada waktunya Tuhan, apa yang kita minta itu, walaupun Tuhan berikan proyek, kita kerjakan dengan setia, itu akan menjadi roti, akan menjadi jawaban doa yang seutuhnya buat saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang mereka kehilangan kesempatan. Karena apa? Ketika ada jawaban doa Tuhan datang dalam sebuah proyek, mereka bilang ini bukan roti, ini bukan jawaban doa, dan mereka tidak mau mengolahnya. Mereka tidak mau berusaha, mereka tidak mau mengeluarkan energi, mereka tidak mau mengeluarkan kreativitas mereka, ya. Mereka tidak mau tekun.
Orang-orang yang demikian, mereka tidak akan pernah bisa menikmati roti. Ketika kalau bangsa Israel, mereka menolak mana itu, mereka tidak mau mengerjakannya, mereka tidak akan pernah makan roti sampai mereka mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kisah ini biarlah ini menginspirasi kita. Seringkali tadi ya saya katakan Tuhan itu unpredictable. Kita minta apa, Tuhan jawab apa, berupa project yang harus kita kerjakan dengan setia. Tetapi saya mau beritahu, waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik buat saya dan saudara. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar doa, Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang selalu memberikan instruksi kepada kita. Puji Tuhan. Dan biarlah project mana ini kita mau terima, project mana ini kita selalu mau kerjakan. Sesuatu yang dari Tuhan itu pasti akan selalu baik. Kita harus bertanggung jawab atas setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kau
Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang begitu menguatkan kita semua. Diingatkan kembali jemaat dapat memberikan persembahan, baik persembahan mingguan maupun persembahan persepuluhan, bisa melalui bank transfer atau bisa melalui QR Code, yang mana semuanya tersedia selama ibadah berlangsung di layar kita masing-masing. Saudara diingatkan untuk kita terus mengikuti ibadah online yang disediakan oleh gereja melalui YouTube gereja. Bisa subscribe, likes dan komen di GBI Faith Unlimited. Saudara sekalian jemaat bisa juga mengikuti setiap update kegiatan yang dilakukan oleh GBI Faith Unlimited melalui Instagram, nama akunnya @GBI-Faith-Unlimited. Kita bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara kita di masa-masa seperti ini. Mari kita terus optimis, mari kita terus bergantung kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau berdoa dan kita lanjutkan dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang memberikan, agar Engkau berkati anak-anak-Mu ini dan ajar kami untuk memberi persembahan karena kami mengasihi Engkau, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami semua. Berkati untuk setiap kegiatan yang kami lakukan sepanjang minggu depan Tuhan. Mungkin keadaannya tidak ideal, kami harus online, tetapi kami yakin hadirat-Mu, kuasa-Mu tetap nyata, tetap ada dimanapun kami berada. Terima kasih, terima kasih. Berkati jemaat-Mu, kekurangan Engkau cukupkan, yang beban berat Engkau ringankan, yang membutuhkan jawaban dan terobosan hidup Engkau beri terobosan. Terima kasih Yesus, dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan bisnismu, diberkatilah studi dan perkuliahanmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan kau akan setia pada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.